Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Nazirla Anissa, NIM 23240109 kelas tingkat semester 3. Bertujuan membuat video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Anwar MH. Tema yang diambil hari ini adalah subjek hukum. Subjek hukum pidana adalah pihak yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana atau yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Nah, dalam konteks hukum pidana, dalam sistem hukum pidana Indonesia, subjek hukum pidana dapat berupa orang, perseorangan, atau badan hukum. Apa sih hukum, perseorangan dan hukum dan badan hukum? Kalau perseorangan yaitu orang gitu. Kalau badan hukum contohnya seperti koperasi, ormas-ormas, sama organisasi gitu. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai subjek hukum pidana. Yang pertama ada orang atau individu. Ya, perseorangan gitu. Orang, perseorangan. Yang kedua, badan hukum. Nah, biasanya dalam orang perseorangan ini ada ketentuannya, yaitu yang sudah berakal, terus dewasa, orang berakal dan bertanggung jawab dan sudah mengetahui apa itu hukum gitu, yang sudah baligh lah gitu ya kalau dalam istilah Islamnya. Yang kedua badan hukum. Badan hukum adalah entitas hukum yang diakui oleh negara dan dapat dikenai tanggung jawab hukumnya, termasuk dalam hal tindak pidana. Badan hukum terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada badan hukum private, yang kedua badan hukum publik gitu. Kalau private itu seperti perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada keuntungan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, pelaku dapat diketahui yaitu delik formil adalah pelaku dalam hukum pidana ada unsur subjektif dan maupun unsur subjektif, mempunyai unsur. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu yang pertama delik formil. Nah, adalah pelaku, kalau delik formil itu pelaku adalah barang siapa yang telah memenuhi perurusan delik dalam undang-undang. Yang kedua, delik material. Pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Kalau formil itu berarti contohnya seperti kayak mencuri gitu. Sedangkan material kayak pembunuhan. Nah, yang ketiga delik yang membuat unsur kaulitas atau kedudukan. Pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan, misalnya dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah karena ini masih belajar dan hanya untuk memenuhi tugas saja gitu. Terima kasih. Thank you for watching.